10 contoh fakta praktek ajaran agama bermerek Islam yang ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, atau yang ternyata praktek-praktek ini bukan ajaran Al-Quran. Contoh ajaran agama Islam yang tidak sesuai, bahkan bisa dibilang bertentangan dengan Al-Quran. Oke, yang pertama, ajaran yang tersebar luas yang mengatakan kepada dunia, kepada Anda, kepada kita semua, bahwa untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, maka harus baca 2 kalimat syahadat. Wah, begitu ya. Tapi teman-teman, tahukah Anda bahwa perintah untuk membaca 2 kalimat syahadat ini ternyata bukan ajaran Al-Quran? Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, jika sudah sering dalam video-video terdahulu, ya, sejak video 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya membongkar dan menyajikan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan bahwa praktek-praktek ajaran yang diklaim sebagai ajaran agama Kristen, atau agama yang bermerek Kristen, ternyata praktek-praktek yang sekarang terjadi, apakah itu ibadah hari Minggu, ya, atau penyembahan terhadap Allah yang Trinitas, 3 pribadi Allah, Tritunggal Maha Kudus, dan banyak praktek-praktek ajaran-ajaran yang diklaim sebagai ajaran agama Kristen itu ternyata bukan ajaran Alkitab, atau praktek-praktek dari agama Kristen hari ini ternyata tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, itu sudah sering kita bahas. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas bahwa ternyata agama yang bermerek Islam ini 11-12 dengan agama yang bermerek Kristen. Ya. Jika agama bermerek Kristen banyak mengajarkan ajaran yang secara praktek bukan ajaran Alkitab, demikian juga agama bermerek Islam ini ternyata praktek-praktek yang terjadi sehari-hari bukan ajaran Al-Quran. Nah, tetapi sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan perbincangan yang sangar ini, ya, perbincangan yang keren ini, ya, izinkan saya memberikan disclaimer, ya, atau apa ya, peringatan, ya, atau catatan di awal, ya, bahwa agama bermerek Islam itu beda dengan Islam. Nah, sebagaimana agama Kristen itu beda dengan Kristen. Ya, kalau Anda lihat di Alkitab, tidak ada agama Kristen. Yesus mendirikan agama Kristen. Paulus mengajarkan agama Kristen. Itu tidak ada. Ya, jadi agama Kristen beda dengan Kristen yang ada di Alkitab. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi. Konstantin mensahkan, lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah, itu Kristen yang sejati bukan agama. Nah, demikian juga dengan agama Islam. Agama Islam beda dengan Islam yang dimaksud oleh Al-Quran.
agama Islam atau agama bermerek Islam, ya, ini tidak lebih daripada suatu lembaga atau organisasi atau ideologi bikinan manusia-manusia. Ya. Bahkan tidak jarang agama yang bermerek Islam ini lebih cocok disebut sebagai pergerakan politik, begitu ya. Politik yang dilakukan oleh penguasa-penguasa tertentu untuk menghegemoni, untuk mengatur dan menguasai masyarakat tertentu, supaya masyarakat gampang diatur, ya, gampang ditaklukkan, ya. Maka diciptakan suatu agama, ya, kira-kira begitu. Nah, sedangkan makna Islam yang sejati itu sama sekali bukan merek suatu agama. Islam adalah bahasa Arab, ya, untuk berserah diri, ya. Jadi bahasa Indonesianya pasrah diri atau berserah diri. Ini suatu sikap hidup, ya, bukan merek agama. Ya, sebelum kita lanjut, kita simak dulu penjelasan beberapa tokoh berikut ini tentang makna Islam yang sejati. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri, bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah Anda memahami dengan benar bahwa agama merek Islam ini sangat berbeda dengan Islam. Nah, baru sekarang kita akan bahas sesuai tema kita, ya. 10 contoh fakta praktek ajaran agama bermerek Islam yang ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, atau yang ternyata praktek-praktek ini bukan ajaran Al-Quran. Nah, oke, kita langsung aja. Kita mulai yang pertama. Contoh ajaran agama Islam yang tidak sesuai, bahkan bisa dibilang bertentangan dengan Al-Quran. Oke, yang pertama. Ajaran yang tersebar luas yang mengatakan kepada dunia, kepada Anda, kepada kita semua, bahwa untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, maka harus baca 2 kalimat syahadat. Wah, begitu ya. Tapi teman-teman, tahukah Anda bahwa perintah untuk membaca 2 kalimat syahadat ini ternyata bukan ajaran Al-Quran. Tidak ada ayat di Al-Quran yang menyuruh orang untuk supaya masuk ke dalam Islam atau masuk ke dalam sikap berserah diri itu harus baca 2 kalimat syahadat. Tidak ada, ya. Jadi Islam yang dimaksud Al-Quran bukan lembaga agama merek Islam. Kemudian ngomong-ngomong juga tentang pengakuan iman. Kalau kita katakan kepada mereka, para penganut dan pengajar agama Islam ini, bahwa di dalam Al-Quran ternyata tidak ada syahadat, 2 kalimat syahadat. Masuk Islam harus baca 2 kalimat syahadat. Itu tidak ada di Quran, ya. Kemudian mereka biasanya akan berdalih, iya memang tidak tertulis di Al-Quran, tapi itu tertulis di hadis. Begitu katanya, ya. Oke teman-teman, bagaimana cara menjawab orang-orang yang berdalih seperti itu? Gampang cara jawabnya teman-teman, ya. Oh ya, berarti Anda mengakui ya bahwa 2 kalimat syahadat tidak tertulis di Quran. Ya, tertulisnya di mana? Di hadis. Oke, Anda langsung bukakan hadisnya teman-teman. Kalau menurut hadis, ya ini kalau menurut hadis, ternyata bukan 2 kalimat syahadat. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari
Ya, jadi hadis yang dianggap paling tua dan paling dekat dengan Nabi Muhammad itu hadis Sahih Bukhari. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim dan juga ada hadis Nawawi. Nah, dalam 3 hadis ini, ya perhatikan baik-baik. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis Nawawi. Itu dikisahkan tentang umat pengikut Nabi Muhammad yang bisa selamat. Yaitu yang mengatakan, pertama, La ilaha illallah. Yang kedua, mengatakan Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, mengatakan Isa utusan Allah. Kalimatullah atau firman dari Allah. Dan roh dari Allah atau rohullah. Dan yang keempat, percaya surga dan neraka. Nah ya, jadi kalau mau dianggap sebagai membaca kalimatnya, itu bukan 2 kalimat. Ternyata 4 kalimat. Percaya tidak ada ilah selain Allah. Percaya Muhammad utusan Allah. Keempat, percaya surga neraka. Dan ketiga ini, percaya Isa utusan Allah. Kalimatullah atau firman Allah. Dan rohullah atau roh dari Allah. Nah, ini kalau menurut hadis ya. Jadi kalau Anda membacanya cuma 2 kalimat syahadat, itu tidak sesuai dengan hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis Nawawi. Nah, selanjutnya, yang kedua, contoh kedua ini. Praktek ajaran agama bermerek Islam yang ternyata bukan ajaran Al-Quran atau tidak sesuai dengan ajaran Quran. Ya. Contoh yang kedua adalah untuk laki-laki kalau mau masuk ke dalam Islam, katanya, ada satu syarat, yaitu penisnya harus disunat. Wah, tapi ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran tidak tertulis ini. Kalau Anda mau menjadi Islam, laki-lakinya tidak ada dikatakan wajib kontol atau penisnya disunat. Nah, itu tidak ada di Al-Quran. Bahkan tidak ada satupun ayat di Al-Quranul Karim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad penisnya disunat. Tidak ada. Nah, baru tahu ya? Iya, sebagian dari Anda pasti terkaget-kaget bahwa ternyata ajaran laki-laki harus disunat untuk masuk Islam. Itu tidak tertulis di Al-Quranul Karim. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ya. Agama Islam katanya ya adalah suatu agama yang dibawa dan didirikan oleh Nabi Muhammad. Wah, katanya begitu. Ya, oke, untuk ini kita langsung simak saja edukasi yang disampaikan oleh Mun'im Siri. Ya, dia ini seorang dosen di universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Notre Dame. Ya, mengedukasi kita semua bahwa ternyata Islam yang dimaksud di Al-Quran bukan menunjuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, demikian videonya. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian contoh yang keempat, ya, ajaran yang dipraktekkan oleh agama merek Islam yang ternyata tidak atau bukan ajaran dari Al-Quran. Apa contoh yang keempat? Ya, yang keempat adalah ajaran yang mengatakan kepada Anda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rumahnya ada di tanah Arab, di kota Mekah, di tanah Arab. Begitu katanya ya. Nah, sementara
ternyata menurut Al-Qur'anul Karim, Allah yang adalah zat itu, Allah bukan pribadi ya, bukan sosok, tapi Allah adalah zat itu, beradanya di mana? Nah, di dalam surat ke-50 atau surat Qaf ayat 16 dikatakan, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ya, jadi Allah bukan rumahnya di tanah Arab di kota Mekah, bukan, tapi lebih dekat dari urat leher kita karena dia adalah zat. Zat yang apa? Dalam surat An-Nisa ayat 126 dan surat Fusilat ayat 54 dikatakan, dia maha meliputi segala sesuatu. Dia juga dikatakan maha meliputi semua manusia. Itu tertulis di dalam surat Al-Isra. Allah maha meliputi segala manusia. Dan di dalam surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57 ayat 4 juga dikatakan, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Loh, jadi Allah yang asli itu zat yang meliputi segala sesuatu, lebih dekat dari urat leher kita, beserta kita dimanapun kita berada. Sebagai tambahan informasi teman-teman, ini senada dengan berita yang disampaikan oleh Taurat dan Injil, bahwa Allah itu Immanuel. Ya, Imanu itu artinya beserta kita. El itu Eloah, Elohim, Allah. Ya, jadi Immanuel, Allah beserta kita. Nah, jadi Allah yang asli itu adalah zat atau roh yang beserta kita. Kemanapun kita berada, dia bersama kita. Ya, kata surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Nah, beda jadi Allah yang diberitakan Al-Quran ini, atau Allah menurut Al-Quran, beda dengan Allah yang diberitakan oleh oknum-oknum pengajar agama Islam. Entah mereka bergelar ustadz atau ulama, yang acap kali berkata kepada Anda bahwa Allah rumahnya ada di kota Mekah, di tanah Arab. Jadi kalau mau ketemu Allah, ayo kita harus pergi ke tanah Arab, ke kota Mekah. Laki-laki bertamu, namanya jadi tamu laki-laki, gelarnya haji. Tamu perempuan, gelarnya haja. Pergi bertamu ke rumah Allah. Begitu katanya ya. Padahal Allah yang sejati, rumahnya bukan di tanah Arab, bukan di kota Mekah. Sebagaimana tertulis di Al-Quran, di ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Allah meliputi segala sesuatu, beserta kita dimanapun kita berada. Bahkan dia lebih dekat dari urat leher kita. Itulah Allah yang asli, yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, contoh yang kelima. Ya. Umat Islam katanya, menurut ajaran agama Islam, gitu ya, agama bermerek Islam ini, mengatakan bahwa umat Islam nanti akan ketemu dengan Allah setelah mati. Kalau sudah mati dan kemudian masuk ke surganya Allah, baru bisa ketemu Allah. Ini Allah menurut ajaran agama Islam. Tapi beda dengan Allah yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim. Allah yang diberitakan Al-Quranul Karim adalah Allah yang maha hadir, maha ada. Ya. Maha hadir artinya dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Maha ada artinya selalu ada, kapanpun, dimanapun. Ya. Jadi tidak pernah tidak ada. Selalu hadir, selalu ada, saat ini, sekarang. Nah, jadi bukan nanti ketemunya kalau sudah mati. Bukan. Ya, sebab Allah yang asli menurut Al-Quran adalah maha ada. Selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Ya, jadi kalau Anda mau ketemu Allahnya nanti sesudah mati, itu Allah menurut ajaran agama Islam. Bukan Allah menurut ajaran Al-Quran. Allah yang diberitakan Al-Quran maha hadir, maha ada. Kapanpun kita bisa menjumpainya. Dan kalau kita mau menjumpainya, apa kata Al-Quran? Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Beda dengan Allah yang diberitakan agama merek Islam. Kalau Anda mau berjumpa atau mau berkomunikasi, harus menghadapkan wajahmu hanya ke arah kota Mekah.
nggak boleh ke arah lain. Sedangkan Allah menurut Al-Quran, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Ya. Selanjutnya yang ke-6, ya. Praktek penganut agama Islam yang ternyata tidak sesuai, bahkan bisa dibilang dalam hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Quranul Karim, yaitu ya, ajaran agama Islam dalam praktek-prakteknya sehari-hari mengajarkan umatnya untuk menyebut nama Allah ketika sembahyang, ketika sholat dengan suara keras. Bahkan bukan hanya dengan suara keras alias teriak-teriak, tapi pakai pengeras suara, pakai toa. Nah, teman-teman, ternyata praktek-praktek menyebut nama Allah dengan pakai pengeras suara alias toa ini, toa itu kan mereknya ya, dari produk dari Jepang. Speaker dari Jepang, mereknya toa ya, pengeras suara itu. Nah, ini sama sekali bukan ajaran Al-Quran. Teman-teman bisa lihat di dalam surat ke-7 ayat 205 dan juga surat Al-Quran ke-17 ayat 110. Ini sangat jelas ayatnya. Dalam Quran surat 7 ayat 205 dikatakan, jangan menyebut nama Allah dengan suara keras pada waktu pagi, petang. Jadi mau siang, malam, tidak boleh menyebut nama Allah dengan suara keras. Dan ini ada hadisnya. Kalau di hadis juga pernah dikisahkan suatu saat Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama Nabi Muhammad diingatkan, ngapain teriak-teriak? Dia lebih dekat dari urat leher kita. Nggak usah teriak-teriak. Nah, itu di hadis ya. Tetapi juga di Al-Quran surat ke-17 ayat 110 juga dikatakan, jangan kamu memelankan atau mengeraskan suara saat sholat. Nah, jadi nggak boleh terlalu pelan, tapi juga tidak boleh bengak-bengok. Ya, nggak boleh keras-keras ketika sholat. Surat 17 ayat 110. Tetapi dua ayat Al-Quran ini tidak dipatuhi. Bahkan dalam prakteknya, hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku beragama Islam justru melanggar ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, baru tahu ya. Kemudian contoh yang ke-7 ya. Praktek agama Islam yang dipraktekkan oleh sebagian ustadz dan ulama-ulamanya ternyata bertentangan dengan ajaran Al-Quranul Karim adalah ya. Hari ini banyak orang ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang ngaku beragama Islam itu sering sekali mengolok-olok, menghina, melecehkan agama lain. Apakah Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya ya. Itu sering diolok-olok dalam ceramahnya ustadz-ustadz, ini oknum ya. Oknum ustadz-ustadz maupun ulama-ulama yang beragama Islam itu. Nah, padahal teman-teman, di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108, sangat jelas. Al-Quran mengatakan tidak boleh. Ya, jadi Al-Quran melarang umat Islam, umat Muslim, untuk mengolok-olok sembahan-sembahan agama lain selain Allah. Jadi mau ada agama lain menyembah apapun, itu tidak boleh diolok-olok, tidak boleh dihina, tidak boleh diejek-ejek. Itu kata Al-Quranul Karim. Tetapi faktanya, realitasnya, kenyataannya, hari ini banyak penganut agama bermerek Islam. Bahkan ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya justru mengajari orang, memprovokasi orang untuk mengejek-ejek, menghina-hina, mengolok-olok agama lain. Nah, loh. Selanjutnya yang ke-8. Ya, praktek yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam, ya sebagian ini ya. Banyak juga ustadznya yang suka debat dengan ahli kitab. Tadi di contoh ke-7 ada banyak ulama atau orang-orang yang ngaku Islam menghina agama lain. Nah, tetapi selain itu mereka juga ada yang suka berdebat dengan ahli kitab.
Nah, padahal di dalam surat ke-29, Al-Quran surat ke-29 ayat 46 ditegaskan, tidak boleh kamu berdebat dengan ahli kitab. Nggak boleh, ya. Jadi praktek-praktek ustadz-ustadz, ya, guru-guru agama yang ngaku beragama Islam, kalau Anda suka debat dengan orang-orang ahli kitab, ya, Anda sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, Anda sedang melanggar ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Surat ke-29 ayat 46. Nah, ya, itu yang ke-8. Selanjutnya, yang ke-9. Nah, menurut ajaran agama merek Islam, Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, tidak pernah salah dan dosa, tidak pernah tersesat, tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Itu ajaran agama merek Islam. Ternyata menurut Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah orang yang pernah tersesat. Dolan, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya tidak tahu arah alias tersesat. Nah, itu tertulis jelas di dalam surat ke-93 ayat 7. Nabi Muhammad dijumpai oleh Allah, ya. Pada saat itu masih Muhammad, belum jadi nabi, ya. Dijumpai oleh Allah dalam keadaan tersesat alias dolan, tidak tahu arah, dalam keadaan kebingungan. Itu dijumpai oleh Allah. Nah, jadi menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad pernah tersesat. Tetapi menurut dogma agama Islam, Nabi Muhammad sempurna, nggak pernah salah, nggak pernah tersesat, ya. Nah, kemudian dalam hadis-hadis yang berisi sabda-sabda Nabi Muhammad sendiri, pernah ada yang tertulis bahwa Nabi Muhammad sering mengaku dosa, minta ampun kepada Allah. Dalam satu hari minimal 70 kali minta pengampunan. Nah, jadi menurut hadis, Nabi Muhammad satu hari 70 kali minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosanya. Itu menurut hadis. Tapi menurut ajaran dogma agama Islam, Nabi Muhammad manusia yang sempurna, tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa. Nah, loh, beda ya. Praktek agama Islam beda dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya contoh yang ke-10, ya. Dalam dogma ajaran agama bermerek Islam dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk segala bangsa. Jadi semua bangsa di muka bumi ini, nabinya hanya satu, yaitu Muhammad. Atau Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu kata ajaran agama merek Islam. Sementara menurut Al-Qur'anul Karim, dalam Quran surat ke-14 ayat 4, jelas dikatakan, Rasul diutus untuk kaumnya saja. Sama kan ada teman saya ya yang setelah ngaji, ya kan, ya saya tunjukkan, ya kan, kalau kita ini jujur, nah kan gitu, kalau kita ini jujur, persoalannya kan manusia itu banyak yang tidak jujur, ya. Kalau kita ini jujur, sampean cukup berani membaca surat 14 ayat 4. Saya katakan gitu. Oh, dia baca lihat komputer, HP-nya kan. Oh iya ya. Berarti Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab loh. Sampean loh ya, hasil mocol ya. Secara implisit atau memang Eksplisit. Eksplisit. Nah coba, sini kan ada Al-Qur'annya, coba dibuka. Surat 14 ayat 4. surat 14 ayat 4, Mas? Iya, surat Ibrahim ya. Ayat 4 terus begitu. Jadi saya suruh, iya eksplisit. Makanya saya suruh nyimpulkan sendiri. Ya kan? Ibrahim Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Kita ini kaumnya bahasa Jawa kan gak mungkin di Iya, bahasa iya. Arab. Gitu loh. Eksplisit itu. Waduh.
Ya. Terus kok gitu Pak, kita ini jadi memeluk. Lah inilah persoalan tadi kan, persoalan politik. Ada manusia yang kepengen dapat rezeki lewat nyebar agama itu. Ada orang yang pengen cuan dengan menyebarkan itu. Iya, gitu loh. Iya. Ya, jadi setiap wilayah bangsa Jawa ya akan diutus rasul berbahasa Jawa. Kira-kira begitu ya kalau diterjemahkan atau ditafsirkan ya. Bangsa Eropa tentunya dikirimi rasul juga sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah, itu yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat 14 ayat 4. Rasul diutus untuk kaumnya saja. Nah, dengan demikian, ketika Nabi Muhammad abad ke-7 datang di tanah Arab, artinya untuk bangsa Arab ya, maka dia berbahasa Arab. Tetapi kesaksian ayat Al-Qur'anul Karim ini tidak disetujui oleh para penggagas agama bermerek Islam. Mereka mengatakan, oh tidak, Nabi Muhammad diutus untuk segala bangsa di seluruh muka bumi ini. Nah ya, padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Rasul diutus untuk kaumnya saja. Nah loh ya. Oke sahabat-sahabat, ya saya pada kesempatan ini memberikan 10 contoh. Mungkin Anda bisa membantu memberikan contoh yang ke-11, ke-13, ke-17, atau ke-100. Silahkan tuliskan komentar-komentar Anda. Apalagi contoh, fakta ya. Harus fakta teman-teman ya. Harus faktual, harus realitas ya. Jadi jangan berasumsi, jangan hoax ya. Tapi berikan fakta nyata. Tulis di kolom komentar. Contoh-contoh praktek-praktek agama Islam yang ternyata tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'anul Karim. Oke, saya tunggu komentar Anda. Terima kasih, seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, famili, tetangga, handai, tolang, teman, ya, silakan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!